Terus tiba-tiba pas semuanya nunduk, Desinya nggak nunduk. Gue udah feeling nih. Gue tuh agak-agak trauma dengan kata, tunggu. Itu tuh udah Iya, hal yang parah. Sumpah sangat, iya. ternyata ada salah satu yang, wah beda banget nih gitu. Beda, Terus, iya. jadi akhirnya gue mulai tertarik. Nah, gue mulai mendalami itu, kan video call pertama gue sama Desi dulu. Jadi gue merasakan apa yang Dika rasakan saat pertama kali tinggal sama Zara. Nah, Ya. itu emang. Udah tahu kan rasanya kan? Iya. Sakit sekali. Gue kemarin nanya-nanya sama lu, ternyata begini rasanya ya, sakit Iya loh. kan? Sakit Ya, kan? sakit banget emang. Jadi hari ini kita kedatangan teman kita. Silakan perkenalkan diri, Masnya. Halo, nama gue Raka. Gue dari tim ya. Jiko dulu apa? Iya, lu harus Jiko dulu perkenalkan diri lu. Lo harus Jiko dulu. Apa ya? Ih, beneran lagi dipikirin. Ya nantilah kita pikirkan Jikonya ya. Nanti aja. Ya. Oke. Jadi hari ini tuh kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja. Raka ini BTW dia fans baru lah ya. Fans Raka. baru. Saya bilang Baru Pas pandemi ya. Iya, Iya. fans pandemi lah gue. fans pandemi. Pandemi. Sebenarnya kita pengen ngobrol tentang yang kemarin masih hangat. Apa itu Masih Dika? hangat-hangatnya. Iya, Itu langsung Desi geleng-geleng. graduate. Oh, langsung geleng-geleng. Terlihat Langsung geleng-geleng. Bapak ini sangat ambiar gitu ya. Sangat Desi. ambiar, betul sekali. Gimana tuh, ceritain dong kenapa bisa ambiar banget gitu. Iya. Jadi gue kan rencana itu nggak mau nonton Saka Agari tadinya waktu hari itu. Cuman tuh kayaknya hati kecil tuh, kayaknya kurang nih kalau misalnya tim T udah nonton, di India udah nonton, masa Saka Agari nggak nonton gitu kan? Iya. Jadi akhirnya gue tuh baru belinya di hari itu juga kalau nggak salah siangnya. Hari itu gue beli, terus udah gitu ya udah gue nonton kayak biasa, terus ada bonus song segala macem kan. Iya. Terus Iya, tiba-tiba benar, tuh gue udah mulai agak curiga pas Gracia mau salam tuh. Dia ngeliat ke Desi, Oh, ngeliat salam. ke Desi. Iya, salam terakhir Iya. ya. Iya, benar-benar. Terus tiba-tiba pas semuanya nunduk, Desinya nggak nunduk. Gue udah feeling nih. Gue tuh agak-agak trauma dengan kata, tunggu. Itu tuh udah hal yang Parah. Sumpah sangat iya. sangat deg-degan gitu. Karena kan gue kan fans baru tahun ini gitu kan. Cuman Iya. gue waktu itu lihat video Kaleidoskop si JKT, terus ada si Vini tuh. Gue lihat pertama kali graduation announcement tuh Vini. Modelnya sama kayak gitu juga kan. Jadi gue pikir, aduh, ini beneran gak nih? Bener kan. Pas habis itu sebelahnya kan si Teti tuh, si Tasya, terus tiba-tiba Teti langsung yang kayak Belakang gitu kan. ya. Iya. Terus gue pikir, wah beneran nih. Ya udah, ambiar. Terus gue uring-uringan masih sampai sekarang ternyata ya. Kenapa bisa seuring-uringan itu gitu? Iya, padahal bukan Oshi utama. Waduh, bukan Oshi utama, iya sih. Karena gue pertama kali, gue tahu JKT udah lama, cuman gue pertama kali menekuni itu gara-gara Desi. Jadi gue tuh tahu dan menekuni JKT lebih dalam tuh waktu nonton videonya Desi sama Soleh Solihun. Terus di interviewnya tuh lucu aja gitu kan, si Desi lucu banget nih gitu. Terus gue mulai cari tahu lah nih siapa sih sebenarnya si member JKT ini gitu kan. Terus pas gue cek ternyata ada YouTube kontennya kan, ada YouTube channelnya. Terus gue tonton ternyata lucu banget gitu. Terus dengan gaya ngapak dan segala macam tuh kayaknya beda aja gitu kan. Iya betul. Jadi gue tuh sangat amat suka dengan persona dan personal branding seseorang yang berbeda gitu. Jadi pas gue lihat dia tuh kayaknya beda dari yang lainnya. Maksudnya image JKT48 saat itu buat gue tuh ya cewek-cewek manis, lucu, ya cute gitu loh. Terus ternyata ada salah satu yang wah beda banget nih gitu. Terus, jadi akhirnya gue mulai tertarik. Nah gue mulai mendalami itu, kan video call pertama gue sama Desi dulu. Oh iya. Oh, Desi. Oh, gue kira langsung sama Siska. Enggak, gue langsung sama Desi. 5 tiket langsung saya membeli untuk Desi. Gimana coba cerita. Lucu, maksudnya bercandaan tongkrongan banget sih Desi. Maksudnya diajakin ngobrol apa ngerti, terus dia digombal-gombalin, dibercandain juga bisa gitu. Jadi kayaknya nyambung aja sih menurut gue. Terus ya udah, itulah yang membuat gue uring-uringan tuh, karena memang Desi yang memperkenalkan gue dan menjatuhkan gue ke dalam pasir hisap ini lebih dalam lagi gitu sih. Pasir hisap enggak tuh? Gitu. Jadi gue merasakan apa yang Dika rasakan saat pertama kali tinggal sama Zara. Nah, itu emang. Udah tahu kan rasanya kan? Iya. Sakit sekali. Gue kemarin nanya-nanya sama lu, ternyata begini rasanya ya. Sakit Iya loh. kan? Sakit banget emang. Rasanya Segitu kayak, bukan Oshi emang. Iya, maksudnya kayak langsung ya ampun.
ini beneran terakhir gitu loh. Walaupun emang mungkin show-nya bakal masih lama, tapi kan tetap aja gitu kan. Iya, Hawa-hawanya Iya, udah iya. beda gitu. Iya benar. Iya, gue tuh berharapnya ya kayak Baby kan udah announce, cuman kan masih ditahan dulu. Mungkin ya karena Gen 1 mungkin akan dibikinin konser dan segala macam. Cuman Iya, mungkin. Apalagi menurut Kapten. gue, mungkin menurut gue harusnya sih dari manajemen ada satu yang membuat wahnya gitu untuk Desi, karena kan banyak loh yang ketarik sama JKT48 gara-gara Desi Gara-gara menurut Desi, gue gitu. Iya. Betul. Ininya banyak apa ya istilahnya kayak kontribusinya gitu ya. Iya. Ya narik masanya tuh lumayan banyak. Iya, benar. Banyak teman-teman gue yang tahu Desi tapi nggak tahu JKT juga, maksudnya baru tahu oh ternyata dia personil JKT gitu. Ada juga yang gitu. Iya, benar-benar. Ya, itulah. Terlebih IOC. yang gue sih yang gue sedih dia belum pernah senbatsu gitu. Nah itu dia, itu Iya, sakit iya. hatinya tuh gitu. Maksud gue, padahal kemarin tuh Rhapsody sedikit lagi, maksudnya dengan Iya. peringkat 17 Iya, gitu satu- menurut gue Satu tingkat lagi. satu tingkat lagi gitu yang ya semuanya memang deserve di Rhapsody gitu, tapi menurut gue lu punya satu member yang memang apa ya, punya masa banyak dan emang potensial gitu, tapi nggak bisa masuk Rhapsody Iya. dan akhirnya Great gitu. Gue sakit hati banget, maksudnya gue bikin sakit hatinya juga karena kenapa gue nggak tahu dari dulu gitu. Kalau gue tahu dari dulu mungkin ada sedikit kontribusi gue lah untuk usahanya Iya. kita masukin ke Rhapsody gitu kan. Tapi ya Namanya juga penyesalan. pasti selalu datang belakangan ya. Kalau di depan namanya Iya. pendaftaran ya. Iya benar. Tapi gue punya satu teori, kayaknya sih dia karena ditarik sama satu agensi sih. Ah iya. Kayaknya sih. Kayaknya dengan dia sering banyak muncul di salah satu acara di TV, terus Iya, juga, iya, benar. banyak kerja sama dia dengan salah satu agensi gitu. Kemungkinan gue nggak tahu apakah memang ini di dalam tanda kutip memang disengajakan untuk bisa secepatnya masuk ke sana, atau memang dia udah memikirkan oh gue kayaknya akan masuk ke sana, makanya dia berani untuk ngambil itu. Iya. Mungkin sih, karena kan ya mungkin lebih untung di sana gitu mungkin nanti dia Setuju. buat karirnya ya kan. Kalau Lagi di juga- sini kan mungkin gitu-gitu aja. Pasti member kalau misalkan sebelum grad mikirin dulu nggak sih kayak abis Pasti, ini gue Iyalah, pastilah, pasti. kayaknya sih dia ya udah aman lah ya. Ya, Iya. kayaknya Pasti. udah aman lah ya sih ya. Iya udah aman sih. Dia udah sering muncul Apalagi- di TV segala macem kan. Apalagi dengan keadaan pandemi gini, kayaknya kalau memang nggak settle banget, susah deh kalau dia mau announce grade gitu. Iya, Kecuali iya, memang benar. sudah ada plan di depannya gitu sih. Iya benar. Kalau kalian sendiri gimana rasanya? Kita sih biasa aja. Iya kita aja ya? sebenarnya biasa aja sih. Cuman Gimana agak ya? kaget aja gitu kan. Iya sih kaget. Tapi nggak yang sampai gimana mikirin banget atau Iya. gimana sih. Kalau gue Karena kelihatan udah banget ya di tahu. Twitter ya. Iya Kalau kelihatan lu banget. kelihatan banget kan. Kalau kita tuh kayak ya udah gitu. Emang mungkin Desi emang nyamannya di luar kali. Iya. Setuju sih. Oh, gue tuh mulai agak curiga justru dari Gre diangkat jadi kapten. Kenapa emang? Ini teori gue ya, gue nggak tahu lu bakal masukin apa Teori, enggak. Ini iya teori tuh. gue dan temen gue nih. Oke. Jadi tuh kayaknya tuh JLT agak bingung antara milih. Ini denger-dengar dari orang dalam. Katanya tuh Siap Bang Jago. ada ada kebimbangan antara pilih Gre atau Desi gitu. Karena kalau salah satunya dilepas, pasti salah satunya akan grade duluan. Gitulah intinya gitulah. Ada teori seperti itu, ada obrolan seperti itu. Dan gue rasa mungkin kalau misalnya Gre cabut, mungkin akan kehilangan dua sekaligus gitu kayaknya ya, karena kan mungkin salah satu pilarnya juga mungkin gitu akan mengikuti si Gre gitu. Jadi akhirnya iya. Desi, dan mungkin manajemen juga mikirnya oh nih Desi juga udah ada, maksudnya karir Udah untuk ada entertainmentnya Iya, udah ada udah gitu di jelas depannya, lah. gitu kan. Udah jelas gitu. Benar. Terus udah gitu coba dilihat deh instastory-nya Gre. Dia tuh kan si Gre kan instastory sama Desi gitu kan. Terus si Gre bilang gini kan, jangan tinggalin aku ya Ci gitu. Dia sambil gini kan. Terus Aduh. si Desinya bilang apaan sih kita maju bareng-bareng gitu. Terus nggak mau diginiin lah, intinya nggak mau diginiin gitu. Oh iya.
Oh. Tapi sama si Ani enggak kan, waktu sama si Ani jangan tinggalin aku ya Ci, si Greg ngomong gitu kan, terus si Ani bilang enggak lah enggak gitu. Maksud gue ada dua jawaban yang berbeda gitu. Maksud gue jawabannya Desi itu bisa di multi tafsir gitu. Jadi gue udah mulai yang kayak kayaknya nggak lama lagi nih, gue udah ngerasa gitu, cuma gue masih denial aja, enggak gitu. Ternyata memang sudah harinya minggu lalu ya. Iya. Mau bagaimana lagi? Soalnya tuh Desi dari awal ya, dia tuh udah kayak mukanya tuh udah semrawut gitu loh, kayak Beda ya. Sedih gitu ya. iya udah sedih udah. Terus waktu yang di lagu apa ya, Fan Letter kalau nggak salah, dia udah nangis dan semua orang nggak ada yang nangis, Iya, dia doang kan yang nangis. Terus gue kayak mikir, ini kenapa ya Desi ya, gue udah deg-degan banget tuh, bener aja kan ada yang ngumumin. Gue tuh nggak curiga karena Nadila kan gitu juga waktu minggu lalunya. Oh iya, Nadila kan juga Dan nangis Delion ya? kan. Dan Delionnya nangis Iya, kan. Dan Delion Gitu. nangis. Ternyata enggak, dan ya dia nge-tweet kan karena dia sedih sama liriknya segala macem gitu. Jadi pas ada lagu itu kejadian sama Desi, gue nggak terlalu curiga lah. Iya. Di hari itu tuh gue nggak ada kecurigaan, nggak ada feeling. Cuman gue feeling gue kayak harus nonton Saka Gari dan Iya, kayak gue gitu juga doang gitu gitu. tahu, sumpah gue juga gitu. Iya, Gue Dika kayaknya harus nonton deh. Dika Tapi juga gue gitu. nggak pernah, iya, gue tuh nggak pernah nonton Sakagari kan selama Iya, setahun ini. iya benar. Gue tiba-tiba pengen nonton aja, bener aja, ya ampun kenapa sih? Gue juga kaget, Dika kenapa tiba-tiba ngajakin gitu. Sin mau nggak Sakagari? Lah, tumben banget ini. Ternyata Dan gue saya di ini sama bapak dibeliin. Apa tuh? Oh iya. Dijajanin ya kebetulan, alhamdulillah. Kebetulan, alhamdulillah. Ternyata giveaway saya berujung kesedihan ya, maaf ya. Aduh iya. Aduh, bener sih, agak kaget langsung kayak bilang, Sin, Desi. Iya, gue Bener aja juga kan, kaget. Desi. Kaget tapi kayak yang oh ya udahlah ya gitu. Iya, Iya. ya udahlah ya, masih ada Oshi gitu ya, Sin ya. Iya, dan Iya, juga gua- ya udah jelas lah Desi mah keluar juga udah aman gitu gue mikirnya. Iya ya, setuju. Gue juga ini sih kayak apa ya, senang dan sedih juga. Sedihnya ya karena ya pastilah ya Ditinggal namanya juga. ditinggal gitu. Maksudnya kan dengan gue tuh belum pernah handshake loh sama Desi gitu. Gue Iya. belum pernah nonton Desi loh gitu. Jadi Oh, kayaknya tuh iya. ada something yang kurang aja gitu. Kalau misalnya sama yang mudah-mudahan juga Siska, Lala dan Flora masih lama ya. Jadi mungkin gue masih bisa dong, handshake masih, gitu. Masih lah, Masih lah. sih, Karena kan masih. generasi baru gitu. Masih. Kalau Siska gue nggak tahu nih, soalnya Siska kan deket banget nih sama Desi. Nah itu masih. dia. Gue langsung mention Takutnya, Siska kan makanya. Iya kan? Iya. Jangan Gua- ngikut ya Siska gitu. Iya, gue langsung kan. mention Siska loh. Lu jangan ikut-ikutan ya. Nanti kalau ada video call lagi gue bakal ngomong sih. Lu jangan ikut-ikutan ya. Awas aja. Gue DM Siska langsung. Siska susah disetir cuy. Iya sih. Siska susah sih. Dia mah Susah sih. punya Tapi pendirian. dia nggak terlalu galau kok ya nggak sih? Iya kayaknya ya. Ya kita nggak tahu sih, tapi kalau di Nggak tahu sosmed sih, kayaknya dia. kalau di Dia sosmed aman-aman kayaknya aja sih. aman-aman. Siska tuh di sosmed galaunya gara-gara cowok Thailand doang. Iya. Yang Cowok lain nggak Thailand iya digalauin. makanya. Benar-benar. Heran gua. Ya gitulah uring-uringan fans ke Oshi wajar lah ya. Cuman Wajar. kadang-kadang gue juga mikir kalau misalnya gue tuh beberapa hari mention Desi mulu kan. Hari keberapa nih masih uring-uringan @Desi gitu kan. Cuman gue pikir makanya akhirnya si Dika ngechat gue nge-DM gue kan. Coba gue pikir lagi kalau misalnya kayak gitu terus kayaknya malah holding back her aja gitu. Jadi Iya, lah gitu. biarin aja gitu. Udah. Biarin aja lah. Masih lama juga lah show-nya dia, santai. Mudah-mudahan Lasionya udah bisa nonton lagi ya. Nonton iya mudah-mudahan Sebenarnya konser. udah bisa. Ya iya sih Iya sih. konser katanya. Maksudnya udah normal, totally normal nggak sih pengennya? Pengennya. Cuman tuh emang kebiasaan kalau udah mau akhir tahun gini ada-ada aja ya yang graduate Iya. ya sini ya. Iya, mungkin kontraknya kali ya setahun sekali mungkin. Bisa jadi. Kalau Gua tuh- menurut kalian Apa? gimana nih? Bakal ada yang ngumumin lagi atau bakal gimana gitu? Gue malah takut akustik justru. Wah, Iya. Dan rombongan gak sih? Iya, Se- gue malah seem- takut Seempat-empat gitu ya? empat-empatnya. Gue ada Ayo ketakutan ini sih. Bedol Desa Gen 3 kayak tahun lalu Iya. Gen 2 tuh. sepakat. Cuman- Gue juga mikirnya kayak gitu sih. Cuman gue mikirnya mungkin yang akan keluar justru Siska doang dari Gen 3 selain Desi ya. Karena kan Gre punya posisi, Abin Iya. juga
baru triple Ya, team kan. triple team. Iya. Shani juga kayaknya masih lama. ditahan Masih, sama iya. manajemen gitu. Masih. Karena Dalam karena menurut lu belum ada nggak sih yang bisa ngegantiin Shani kalau nanti Shani keluar? Iya, belum ada. Iya, belum ada. Iya belum ada sih menurut gue. Jadi gue malah takutnya Akustik karena selama ini kan Akustik udah mulai banyak keluar tuh. Kayak beberapa event di luar. Terus Iya, juga tadi gue betul. lihat Nadila. juga ternyata Nadila ada di net gitu. Jadi kayaknya mungkin ya. Kalau lu gimana? Gue juga mikirnya gitu sih, kayaknya Akustik. Tapi maksudnya nggak tahu ya kapannya gitu mereka. Kalau lagi kondisi kayak gini juga kan. Tapi yang gue pikirin Akustik emang bakal kayak berempat deh Bakal kayaknya. Pasti. berame ya. Kayaknya Kayak sih langsung gitu. jebret aja berempat-empatnya gitu. Kayaknya ya. Biar nggak ada yang ngerasa ditinggalin ya, Sin. Iya itu dia. Karena gue ngerasanya ketika Gen 2 udah semuanya cabut, gue ngerasa kayak Nadila merasa merasa ditinggalkan. Iya sih. Iya nggak sih? Kenapa gimana? Gue nggak tahu ya apakah memang benar, tapi dari podcastnya Rahel tuh kayaknya Rahel lumayan deket sama Nadila dulu gitu. Iya. Dan dari postingan-postingannya gitu, dan ya Rahel terus Tacil dan segala macam itu kan hampir berdekatan semua, dan menurut gue itu adalah memang pilarnya Gen 2 menurut gue gitu, selain Vini dan Yona dan segala macamnya ya. Jadi Iya. gue ngerasa kayaknya Nadila yang memang istilahnya tuh menurut gue dengan idol personanya sekarang tuh gue ngelihat Nadila tuh kayaknya yang megang Gen 2 banget dari dulu gitu loh, dengan sifatnya dia gitu. Iya. Terus ditinggal temennya satu-satu tuh gue ngerasa kayak dia merasa ditinggalkan sih gitu. Jadi ketika misalnya nanti Akustik juga akan grad pada saatnya, gue rasa juga Nadila juga akan ikut, dan yang lainnya juga mungkin akan ngikut juga sih. Iya benar. Iya benar. Cindy sudah siap ditinggal Siska? Tuh sih. Kalau gue sudah siap sih, karena gue melihat dia udah aman lah gitu untuk untuk Kalau bilang aja karena udah ada Onil. Iya, itu juga salah satu ininya sih. Atau Mira? Kalau Mira gue nggak Mira. Dia enggak ya? Dia. Oh, Ratu ya? Ratu dan Lulu. Yang bobrok-bobrok gue. Lulu ternyata lucu juga ya? Lucu dong. Bobrok ya, bobrok anaknya. Lucu. Gue tuh yang gue kaget tuh Ume sebenarnya. Ume tuh kan nggak terlalu kelihatan ya, maksudnya. Iya. Betul. Nggak terlalu di depan gitu, dan exposure-nya juga nggak banyak gitu. Tapi ternyata suaranya luar biasa. Wah, iya Gokil. sih. Gokil kan? Emang dia nggak begitu kelihatan sih. Dulu juga kita nonton teater kayaknya nggak gitu kelihatan juga ya, Dik ya? Enggak kelihatan karena kita nggak pernah lihat pernah deh sekali doang ya. PD yang gitu-gitu juga kayaknya nggak Iya. gitu. Karena Ume mungkin juga bukan people person, maksudnya bukan yang MC-nya bagus, Iya, gitu juga. Ya menonjol gitu. Tapi kemarin gue lupa deh lihat di story-nya siapa, terus lihat video kalian. Wah, gokil Ume suaranya. Gokil emang. Kayaknya akan menjadi the next Siska. Iya. Dengan baru tuh gayanya banyak kayak banget. gitu juga. Yes. Bisa jadi kalau dia emang gua rasa dia cuma belum ketemu Jati personanya diri. aja Iya, gitu. Dia belum ketemu personal brandingnya mau gimana gitu. Betul. Tapi patut ditunggu sih kelanjutannya gimana. Tadi gue rasa gen baru kenapa? Oh, Gen baru gue rasa ini punya banyak punya dia tuh, mereka udah punya potensi yang udah jadi gitu. Banyak yang sudah punya potensi, tinggal diasah doang. Tapi kan kalau dulu kan mungkin tanpa mendeskripsikan gen-gen lama ya, cuma menurut gue beberapa gen lama memang bener-bener raw idol banget gitu loh. Jadi yang masih mentah banget dan memang dididik sama JKT, di shape sama JKT gitu. Ya betul. Kalau gen baru menurut gue memang sudah ada nih beberapa talentnya ya. Day, Jessie, Ara dan segala macam kan dengan dance-nya gitu. Terus juga Ume dan Fanny. Wah, Fanny juga gokil tuh. Asal juga dance-nya bagus gitu kan. Iya benar. Jadi mereka Indah juga bagus gitu. Mereka udah ada potensinya nih, tinggal personal brandingnya aja menurut gue. Jadi menurut gue lebih gampang gitu. Iya, dibangunnya gampang lah ya. Dibangun lebih gampang. Iya. Kemarin juga kita nonton Akademi Belajar dan emang keren-keren sih. Bagus tuh. Bagus emang. Bagus banget. Gue tuh suka Asel sama Fanny tuh bagus tuh. Iya, Fanny sih. Fanny tuh kayak apa ya? Itu dua. Dia tuh niat banget juga loh. Iya, setuju.
Udah dia sih suaranya bagus. tinggal dipoles-poles dikit emang. Iya, Iya kan? sih. MC-nya juga bagus loh. Tadi gue nonton Pajama bagus. Oh, iya nonton Pajama ya? Iya. Iya, Dika nonton. MC-nya oke ya, Dik ya? Oke banget. Kayaknya emang si Fanny bakal jadi apa ya istilahnya? Naik banget sih. Untuk inilah ya, Osi yang Oceable. Soalnya emang udah paket lengkap. Kalau gue lihat ya dari konten-konten yang dia buat tuh bener-bener apa namanya? Niat banget gitu. Segala macam. Terus udah gitu kayaknya juga apa waroable dia. Waroable. Gue tuh suka yang waroable tuh gue suka. Iya, soalnya Dika abis diwaro waktu itu ya Dik ya. Waduh, mantep banget tuh. Makanya gue ngomongin Fanny terus karena gue abis diwaro gitu. Suka kan yang waroable kan guys? Suka banget. Ya udah ke Fanny. Sampai akhirnya gue diwaro sama Oshi lu juga senang banget loh Sin. Yang mana? Siska. Oh, Siska. Iya emang. Siska. Lumayan lah, dikit. Coba gimana diwaronya emang lu? Enggak, jadi kan belum dapet cerita nih. Apa? Oh, lu jadi waktu itu kan ya biasalah video call gitu kan. Terus udah gitu gue sudah mencoba menyiapkan obrolan lah gitu kan. Gue udah nyatet nih di handphone. Oh iya. Terus tiba-tiba gue baru bilang sawadikap, gue langsung gitu kan sama Siska kan gitu ya kan. Allah. Sawadikap gitu. Terus dia bilang, "Ini ya guys, ini gue bener-bener ini soalnya nggak bisa direkam sih kalau video call. Kalau misalnya gue bisa rekam, gue kasih buktinya deh." Oh iya. Si Siska ngomong gini, "Wih, kakak Raka nih, kakak podcaster yang nggak pernah absen ngunjungin OSI-nya gitu." Gue langsung gitu, wow. Kakak podcaster. Kapan ya, Sin? Kapan ya? Kita gitu kok, digituin kok. Itu semua yang udah gue siapin buyar semua udah. Ya udah deh, lo mau ngomong apa ayo deh. Terus akhirnya ngomong apa lo sama dia? Ngobrolin masalah kuliahnya dia kan, gue satu jurusan sama dia kan. Jadi ya udah kita ngobrolin jurusan kita aja. Oh iya. Sama Kak Lalaluf juga gitu ya? Maksudnya? Iya. Podcaster gila. Udah terkenal banget lu, Rak. Wah, udah terkenal banget. Tapi emang suara lu ini banget sih. Suara lu halus banget sih, kenapa ya? Nggak tahu, gue mungkin pengaruh mic juga gitu kan. Iya, kalau gue bisa. tidak pakai mic nggak sebagus ini juga gitu. Tapi gue pernah ada di UKM radio juga, jadi gue lumayan mengenal teknik siaran gitulah. Oh iya. Suara kalau kita nongkrong, suara gue nggak bakal sebas ini gitu. Iya. Gitu. Iya, enak banget suara lu emang podcast ini bang. Suara BTW kita juga ada video, bukan video ya. Waktu itu masuk podcastnya Raka guys, jangan lupa ditonton. Betul. Kok ditonton? Dengerin maksud. Gue sama The Lazy Sunday Podcast, coba didengarkan di semua, di Spotify, di semuanya sudah ada. Nanti gue kasih linknya di bawah guys. Hari Minggu ini rilis episode baru bareng sama Legit juga. Wow. Oke. Episode yang Dan Rhapsody. ini juga nanti bakal hari Minggu sih keluarnya. Mantap. Iya. Mantap. Berarti jadi berarti kita nanti promosinya bareng ya? Iya, promosinya bareng. Aduh, sama-sama ingin diwaro dengan cara berkarya kita tuh. Betul. Saya tidak mau diwaro dengan cara yang aneh-aneh seperti Mas yang waktu itu ya. Jadi oh ya, Mas Yani itu ya. Mas Yani.